Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sering baru kita sadari ketika usia mulai senja, yaitu bahwa ketenangan hidup tidak datang begitu saja. Hari-hari terasa lebih sunyi, langkah mulai melambat, dan hati menjadi lebih peka terhadap setiap kenangan. Dalam keheningan itu, kadang muncul pertanyaan sederhana, namun dalam mengapa hidup terasa berbeda sekarang, ada rasa rindu, ada kekhawatiran, dan ada harapan yang ingin tetap bertahan. Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam sering merasa seperti ini. Seolah hati sedang mencari sesuatu yang dulu tidak pernah terpikirkan. Perasaan itu bukan tanpa sebab. Seiring bertambahnya usia, manusia mengalami perubahan dalam banyak hal fisik, peran sosial, hingga cara berpikir. Dulu kita sibuk mengejar banyak hal, tetapi kini kita lebih sering merenung dan merasakan. Pikiran menjadi lebih dalam, hati menjadi lebih sensitif, dan kebutuhan akan ketenangan menjadi semakin besar. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami, ini bukan kelemahan, ini bukan tanda bahwa kita kehilangan arah. Ini adalah proses alami usia, di mana hidup sedang mengajak kita memahami makna yang lebih sejati. Ada seorang ibu berusia 71 tahun, Ibu Rahma. Dulu ia dikenal sebagai sosok yang selalu sibuk mengurus keluarga dan tidak pernah punya waktu untuk dirinya sendiri. Namun kini, ketika anak-anaknya sudah mandiri, ia justru merasa kehilangan kesibukan itu. Setiap pagi ia bangun dengan rutinitas yang sama, tetapi hatinya terasa kosong. Ia sering bertanya dalam diam, apa yang sebenarnya saya cari sekarang? Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, bahkan yang di luar negeri pun pernah merasakan hal yang sama dalam hati. Jika perasaan ini dibiarkan tanpa pemahaman, dampaknya bisa sangat dalam. Kesehatan bisa menurun karena pikiran yang tidak tenang. Hubungan dengan keluarga menjadi terasa hambar, dan hari-hari dijalani tanpa semangat yang jelas. Lebih dari itu, muncul perasaan yang sangat pribadi, yaitu merasa tidak lagi dibutuhkan. Seolah hidup ini hanya berjalan tanpa arti yang benar-benar dirasakan. Namun Bapak dan Ibu, ketenangan bukan sesuatu yang hilang, melainkan sesuatu yang perlu ditemukan dengan cara yang berbeda. Di usia senja ini, hidup tidak lagi tentang kesibukan, tetapi tentang kedalaman, tentang bagaimana kita menerima, memahami, dan memaknai setiap bagian dari perjalanan hidup. Bapak dan Ibu masih berharga, bahkan lebih dari sebelumnya, karena telah melalui begitu banyak hal yang membentuk kebijaksanaan. Maka dari itu, ada rahasia sederhana yang sering diabaikan, yaitu prinsip-prinsip hidup yang mampu membawa ketenangan sejati di usia senja. Bukan hal yang rumit, tetapi sesuatu yang perlu disadari dengan hati. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan perasaan atau pengalaman di kolom komentar. Karena dengan menuliskannya, Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak hidup yang bisa menguatkan orang lain yang mungkin sedang mencari ketenangan yang sama. Bapak dan Ibu, seringkali kita berpikir bahwa ketenangan hidup datang dari keadaan di luar diri, dari keluarga yang harmonis, dari kondisi ekonomi yang cukup, atau dari lingkungan yang nyaman. Namun tanpa disadari, sumber ketenangan yang paling utama justru berasal dari dalam hati kita sendiri. Ketika hati mulai gelisah, sekecil apapun masalah bisa terasa berat. Dan mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasakan hal ini saat semuanya terlihat baik-baik saja, tetapi hati tetap terasa tidak tenang. Secara psikologis, hal ini terjadi karena di usia senja, manusia lebih banyak berinteraksi dengan pikirannya sendiri. Aktivitas yang berkurang membuat ruang dalam hati menjadi lebih luas, sehingga apa yang kita rasakan menjadi lebih terasa. Jika hati dipenuhi kekhawatiran, maka hidup terasa berat. Jika hati dipenuhi penerimaan, maka hidup terasa lebih ringan. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami, ini bukan kesalahan, ini bukan kelemahan. Ini adalah proses alami usia, di mana kita sedang belajar mengenal diri dengan lebih dalam. Ada seorang bapak berusia 73 tahun, Pak Idris. Ia hidup cukup secara materi, keluarganya pun baik. Namun setiap hari, ia merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Ia sering memikirkan hal-hal kecil, membayangkan kemungkinan buruk, dan sulit merasa puas. Dalam hatinya, ia berkata, "Mengapa saya tidak bisa merasa tenang?" Padahal, yang ia butuhkan bukan perubahan keadaan, melainkan perubahan cara memandang kehidupan. Kisah ini terasa begitu dekat, karena
Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah mengalami kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat dalam. Pikiran menjadi lelah, tubuh ikut merasakan ketegangan, dan hubungan dengan orang lain bisa terganggu karena hati yang mudah tersinggung. Lebih dari itu, muncul perasaan yang sangat pribadi, yaitu merasa hidup ini tidak benar-benar damai, seolah ada kekosongan yang tidak terisi. Meskipun segalanya terlihat cukup, namun Bapak dan Ibu, ketenangan bukan tentang menghilangkan semua masalah, tetapi tentang bagaimana kita menyikapinya. Ketika hati belajar menerima, melepaskan, dan tidak terlalu menggenggam hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Disitulah ketenangan mulai tumbuh. Bapak dan Ibu tetap berharga dan berhak merasakan damai tanpa harus menunggu semuanya menjadi sempurna. Maka dari itu, prinsip hidup yang pertama mulai terlihat bahwa ketenangan di hari tua berawal dari hati yang mampu menerima, bukan dari keadaan yang selalu sesuai harapan. Jika Bapak dan Ibu berkenan, tuliskan pengalaman atau isi hati di kolom komentar. Karena cerita Bapak dan Ibu mungkin menjadi penguat bagi orang lain yang sedang mencari ketenangan dalam hidupnya. Bapak dan Ibu, dalam perjalanan menuju usia senja, ada satu hal yang sering tanpa sadar kita bawa terus, yaitu kebiasaan menyimpan perasaan sendiri. Dulu mungkin kita terbiasa kuat, tidak ingin merepotkan orang lain, dan memilih memendam daripada bercerita. Namun di usia sekarang, kebiasaan itu justru bisa membuat hati terasa semakin sunyi. Ada banyak hal yang ingin disampaikan, tetapi tertahan di dalam. Mungkin Bapak dan Ibu juga dayam-dayum pernah merasa seperti ini. Ingin didengar, tetapi memilih untuk diam. Secara psikologis, hal ini sangat wajar terjadi. Generasi Bapak dan Ibu dibesarkan dengan nilai ketegaran dan kemandirian, sehingga mengungkapkan perasaan sering dianggap sebagai kelemahan. Namun, ketika usia bertambah, kebutuhan untuk berbagi dan terhubung justru menjadi lebih penting. Ini bukan tanda bahwa kita menjadi lemah. Ini adalah proses alami usia, di mana hati mulai mencari kehangatan dan pemahaman dari orang lain. Ada seorang nenek berusia 74 tahun, Nenek Zahra. Ia dikenal sebagai sosok yang sabar dan tidak pernah mengeluh. Bahkan, ketika merasa kesepian, ia memilih diam agar tidak merepotkan anak-anaknya. Namun dalam hatinya, ada banyak hal yang ingin ia ceritakan tentang rasa rindu, tentang ketakutan, tentang hari-hari yang terasa panjang. Hingga suatu hari, ia mulai memberanikan diri bercerita sedikit demi sedikit, dan ia merasakan hatinya menjadi lebih ringan. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakan hal yang sama. Jika kebiasaan memendam ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat dalam. Hati menjadi semakin tertutup, pikiran dipenuhi beban yang tidak tersalurkan, dan kesehatan pun bisa terpengaruh. Hubungan dengan keluarga terasa jauh, bukan karena tidak ada kasih sayang, tetapi karena kurangnya komunikasi, dan yang paling menyakitkan, muncul perasaan bahwa diri ini sendirian, seolah tidak ada yang benar-benar memahami. Namun Bapak dan Ibu, berbagi bukan berarti merepotkan. Terkadang, orang lain justru ingin mendengar, ingin memahami, dan ingin lebih dekat. Membuka hati adalah langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar. Bapak dan Ibu tetap berharga, dan perasaan yang dimiliki layak untuk didengar, bukan untuk dipendam sendirian. Maka dari itu, prinsip hidup yang kedua mulai terlihat, bahwa ketenangan di hari tua juga lahir dari keberanian untuk berbagi, dan tidak memendam semuanya sendiri. Ketika hati mulai terbuka, disitulah kehangatan kembali hadir. Jika Bapak dan Ibu berkenan, tuliskan perasaan atau pengalaman di kolom komentar, karena cerita Bapak dan Ibu mungkin menjadi pelipur bagi orang lain yang juga sedang belajar membuka hati. Bapak dan Ibu, dalam usia senja ini, ada satu hal yang sering diam-diam mengganggu ketenangan hati, yaitu sulitnya melepaskan hal-hal yang sudah berlalu. Kenangan lama, ucapan yang menyakitkan, kesalahan diri sendiri, atau kejadian yang tidak sesuai harapan semuanya bisa terus teringat tanpa diminta. Dalam keheningan, pikiran kembali membuka lembaran lama, dan hati pun terasa berat. Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam sering merasa seperti ini, ingin melupakan, tetapi justru semakin teringat. Secara psikologis, hal ini sangat wajar. Di usia lanjut, pikiran manusia cenderung lebih sering mengingat masa lalu. Dibandingkan merencanakan masa depan, emosi yang dulu tertahan kini muncul kembali.
karena hati menjadi lebih sensitif dan jujur. Namun, Bapak dan Ibu perlu memahami, ini bukan kelemahan, ini bukan kegagalan. Ini adalah proses alami usia, di mana jiwa sedang berusaha menyelesaikan hal-hal yang belum tuntas di dalam hati. Ada seorang bapak berusia 76 tahun, Pak Usman. Ia sering teringat masa lalunya kesalahan yang pernah ia lakukan kepada keluarganya, keputusan yang ia sesali, dan kata-kata yang tidak bisa ditarik kembali. Setiap kali mengingat itu, hatinya terasa sesak. Ia berpikir bahwa dirinya tidak layak untuk merasa bahagia di usia sekarang. Padahal, tanpa ia sadari, ia telah banyak berubah dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu pernah membawa beban masa lalu yang sama. Jika hal ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat dalam. Pikiran menjadi tidak tenang, hati dipenuhi rasa bersalah, dan hubungan dengan orang lain menjadi terhambat karena sulit membuka diri. Kesehatan pun bisa ikut terganggu karena beban emosi yang terus dipikul. Dan yang paling menyakitkan, muncul perasaan bahwa hidup ini tidak lagi pantas untuk dinikmati. Seolah diri ini hanya dipenuhi kesalahan dan tidak memiliki nilai. Namun Bapak dan Ibu, masa lalu tidak bisa diubah. Tetapi cara kita memandangnya bisa berubah. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Dan setiap perjalanan hidup selalu memiliki bagian yang tidak sempurna. Memaafkan diri sendiri bukan berarti melupakan, tetapi menerima bahwa kita adalah manusia yang terus belajar. Bapak dan Ibu tetap berharga, bukan karena hidup yang sempurna, tetapi karena hati yang mau bertumbuh dan memahami. Maka dari itu, prinsip hidup yang ketiga mulai terlihat, bahwa ketenangan di hari tua sangat ditentukan oleh kemampuan kita untuk melepaskan masa lalu dan berdamai dengan diri sendiri. Ketika hati mulai ringan, hidup pun terasa lebih lapang. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan cerita atau perasaan di kolom komentar. Karena pengalaman Bapak dan Ibu bisa menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang memaafkan dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, ada satu hal sederhana yang sering terlewatkan, namun sangat menentukan ketenangan di usia senja, yaitu kemampuan untuk mensyukuri apa yang masih kita miliki. Dalam perjalanan hidup, manusia sering terbiasa melihat apa yang kurang, apa yang belum tercapai, atau apa yang dimiliki orang lain. Tanpa disadari, kebiasaan ini terus terbawa hingga usia senja. Hati menjadi sulit merasa cukup, dan kebahagiaan terasa jauh. Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini. Ketika hidup terasa kurang, padahal sebenarnya masih banyak yang bisa disyukuri. Secara psikologis, manusia memang memiliki kecenderungan untuk membandingkan diri. Sebagai cara memahami kehidupan, di usia lanjut ketika pencapaian tidak lagi menjadi fokus utama, pikiran justru lebih mudah melihat kekurangan daripada kelebihan. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami, ini bukan tanda hati yang lemah, ini bukan kesalahan. Ini adalah proses alami usia, di mana kita sedang belajar menerima hasil perjalanan hidup dengan lebih jujur. Ada seorang ibu berusia 70 tahun, Ibu Fatimah. Ia sering melihat kehidupan orang lain yang tampak. Lebih bahagia anak-anak yang sukses, rumah yang lebih besar, kehidupan yang terlihat lebih sempurna. Setiap kali melihat itu, hatinya merasa kurang. Ia mulai berpikir bahwa hidupnya tidak sebaik orang lain. Padahal tanpa ia sadari, ia memiliki keluarga yang menyayanginya, kesehatan yang masih terjaga, dan kehidupan yang cukup untuk dijalani dengan tenang. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakan hal yang sama. Jika perasaan tidak pernah merasa cukup, ini terus dibiarkan. Dampaknya bisa sangat dalam. Pikiran menjadi gelisah, hati sulit tenang, dan hubungan dengan orang lain terasa hambar karena selalu diliputi perbandingan. Lebih dari itu, muncul perasaan yang sangat pribadi, yaitu merasa hidup ini kurang berarti. Seolah apa yang telah dijalani tidak cukup berharga, bahkan membuat diri merasa seperti beban. Namun Bapak dan Ibu, rasa syukur bukan berarti kita tidak memiliki keinginan, tetapi tentang kemampuan melihat kebaikan yang sudah ada. Hal-hal sederhana pas yang masih diberikan, keluarga yang masih ada, hari yang masih bisa dijalani, semua itu adalah anugerah yang sering tidak disadari. Bapak dan Ibu tetap berharga, dan kehidupan yang dimiliki saat ini memiliki nilai yang tidak bisa diukur dengan perbandingan. Maka dari itu,
prinsip hidup yang keempat mulai terlihat, bahwa ketenangan di hari tua tumbuh dari hati, yang mampu bersyukur dan merasa cukup, bukan dari membandingkan diri dengan orang lain. Ketika kita belajar melihat apa yang ada, disitulah kedamaian mulai hadir. Jika Bapak dan Ibu berkenan, tuliskan pengalaman atau perasaan di kolom komentar. Karena cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi pengingat berharga bagi orang lain untuk lebih menghargai hidupnya. Bapak dan Ibu, ada satu hal yang sering terasa paling sunyi di usia senja, yaitu ketika hubungan dengan orang-orang terdekat tidak lagi sehangat dulu. Anak-anak sibuk dengan kehidupan mereka, cucu-cucu memiliki dunianya sendiri. Dan kita yang dulu selalu menjadi pusat perhatian, kini lebih sering menjadi penonton dalam diam. Dalam keadaan seperti itu, hati bisa bertanya pelan, apakah saya masih penting bagi mereka? Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini. Berada di tengah keluarga, tetapi hati tetap merasa sendiri. Secara psikologis, perubahan ini adalah bagian alami dari kehidupan. Setiap generasi memiliki tanggung jawab dan fase masing-masing. Anak-anak yang dulu bergantung kini harus berdiri sendiri, dan perhatian mereka terbagi oleh banyak hal. Namun, seringkali hati menafsirkan perubahan ini sebagai jarak atau bahkan penolakan, padahal Bapak dan Ibu perlu memahami. Ini bukan karena Bapak dan Ibu tidak berharga. Ini adalah proses alami usia, di mana peran berubah. Tetapi kasih sayang tidak hilang. Ada seorang bapak berusia 75 tahun, Pak Karim. Ia tinggal bersama anaknya, tetapi merasa kesepian di tengah rumah yang ramai. Ia sering ingin mengajak berbicara, namun melihat anak kanannya sibuk dengan pekerjaan dan telepon genggam, ia memilih diam. Dalam hatinya ia berkata, lebih baik saya tidak mengganggu. Namun semakin lama ia diam, semakin jauh jarak yang ia rasakan. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu pernah mengalami hal yang sama. Jika keadaan ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat dalam. Hubungan keluarga menjadi renggang tanpa disadari. Komunikasi semakin berkurang dan hati semakin tertutup. Kesehatan mental pun bisa terganggu karena rasa kesepian yang berkepanjangan. Dan yang paling menyakitkan, muncul perasaan bahwa diri ini tidak lagi dibutuhkan, bahkan hanya menjadi beban dalam kehidupan orang lain. Namun Bapak dan Ibu, hubungan tidak selalu harus menunggu untuk dimengerti. Terkadang perlu keberanian kecil untuk memulai kembali. Menyapa lebih dulu, bercerita, atau sekadar tersenyum bisa menjadi awal dari kehangatan yang hilang. Bapak dan Ibu tetap berharga. Kehadiran Bapak dan Ibu adalah bagian penting dalam keluarga. Meskipun bentuk perhatian kini mungkin berbeda dari dulu. Maka dari itu, prinsip hidup yang kelima mulai terlihat, bahwa ketenangan di hari tua juga ditentukan oleh keberanian untuk tetap terhubung dan tidak memilih diam dalam kesepian. Karena hubungan yang hangat perlu dirawat dengan hati yang terbuka. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan cerita atau perasaan di kolom komentar. Karena kisah Bapak dan Ibu bisa menjadi pelipur bagi orang lain yang sedang merasa sendiri di tengah keramaian. Bapak dan Ibu, setelah melalui begitu banyak fase kehidupan, ada satu hal yang sering muncul di usia senja, yaitu penyesalan terhadap waktu yang telah berlalu. Hal-hal yang dulu dianggap sepele, kini terasa begitu berarti. Waktu bersama keluarga yang terlewat, kata-kata yang tidak sempat diucapkan, atau kesempatan yang tidak diambil. Dalam diam, hati bisa bertanya, mengapa dulu saya tidak menyadarinya? Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini, menoleh ke belakang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Secara psikologis, hal ini sangat wajar terjadi. Di usia lanjut, manusia cenderung melakukan evaluasi terhadap hidupnya. Pikiran kembali pada masa lalu, mencoba memahami setiap keputusan dan dampaknya. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami, ini bukan tanda kegagalan. Ini bukan kelemahan. Ini adalah proses alami usia, di mana hati sedang mencari makna dari seluruh perjalanan yang telah dilalui. Ada seorang bapak berusia 77 tahun, Pak Junaidi. Ia sering teringat masa mudanya yang penuh kesibukan. Ia bekerja keras demi keluarga, namun jarang meluangkan waktu untuk kebersamaan. Kini, ketika anak-anaknya sudah dewasa dan memiliki kehidupan masing-masing, ia merasa kehilangan momen yang dulu tidak ia hargai. Setiap kali mengingat itu, hatinya dipenuhi penyesalan. Namun di sisi lain, ia juga menyadari bahwa semua yang ia lakukan dulu adalah bentuk tanggung jawab dan cinta. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin
Bapak dan Ibu pernah merasakan hal yang sama. Jika penyesalan ini terus dipelihara, dampaknya bisa sangat dalam. Pikiran menjadi berat, hati sulit tenang, dan kehidupan saat ini terasa tidak bisa dinikmati. Hubungan dengan orang lain bisa terganggu karena kita terlalu sibuk dengan masa lalu. Dan yang paling menyakitkan, muncul perasaan bahwa hidup ini sudah terlambat untuk diperbaiki. Seolah tidak ada lagi kesempatan untuk memberi makna. Namun Bapak dan Ibu, waktu yang telah berlalu memang tidak bisa kembali. Tetapi waktu yang masih ada tetap memiliki nilai yang besar. Setiap hari yang dijalani saat ini adalah kesempatan untuk memperbaiki, untuk memberi, dan untuk merasakan. Penyesalan bukan untuk disesali terus-menerus, tetapi untuk dipahami agar hidup menjadi lebih bijak. Bapak dan Ibu tetap berharga dan masih memiliki kesempatan untuk menghadirkan makna dalam sisa perjalanan hidup ini. Pada akhirnya, ketenangan di usia senja tidak datang dari hidup yang tanpa penyesalan, tetapi dari kemampuan menerima dan melanjutkan dengan hati yang lebih lapang. Ketika kita berhenti terikat pada masa lalu, disitulah hidup mulai terasa lebih ringan. Jika Bapak dan Ibu berkenan, tuliskan pengalaman atau isi hati di kolom komentar. Karena cerita Bapak dan Ibu mungkin menjadi penguat bagi orang lain yang sedang bergulat dengan penyesalan dalam diam. Bapak dan Ibu, di usia senja ini, ada satu kebutuhan yang sering tidak terlihat, namun terasa sangat dalam, yaitu kebutuhan untuk tetap merasa berarti, bukan tentang melakukan hal besar, tetapi tentang perasaan. Sederhana bahwa kehadiran kita masih membawa arti bagi orang lain. Ketika hari-hari terasa hening dan interaksi semakin berkurang, hati bisa bertanya pelan, apakah saya masih dibutuhkan? Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini. Ingin dihargai, ingin didengar, meski hanya sebentar. Secara psikologis, kebutuhan untuk merasa berarti tidak pernah hilang, bahkan hingga usia lanjut. Ketika aktivitas berkurang dan peran tidak lagi seperti dulu, hati tetap ingin memiliki tempat. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami, ini bukan tanda ketergantungan, ini bukan kelemahan. Ini adalah proses alami usia, di mana manusia ingin tetap terhubung dan memiliki makna dalam hidupnya. Ada seorang nenek berusia 78 tahun, Nenek Aisyah. Ia tinggal bersama anak dan cucunya, tetapi sering merasa tidak memiliki peran. Ia ingin membantu, namun merasa takut salah atau dianggap merepotkan. Akhirnya, ia lebih banyak diam dan hanya memperhatikan dari jauh. Dalam hatinya ia berkata, mungkin saya sudah tidak ada gunanya lagi. Padahal tanpa ia sadari, kehadirannya, doanya, dan kasih sayangnya adalah kekuatan besar bagi keluarganya. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakan hal yang sama. Jika perasaan ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat dalam. Hati menjadi tertutup, semangat hidup menurun, dan kesehatan ikut terpengaruh. Hubungan dengan keluarga terasa jauh karena kurangnya interaksi. Dan yang paling menyakitkan, muncul perasaan bahwa diri ini tidak lagi penting, bahkan hanya menjadi beban dalam kehidupan orang lain. Perasaan ini sering hadir tanpa suara, tetapi sangat melukai. Namun Bapak dan Ibu, makna hidup tidak selalu datang dari peran besar. Terkadang, senyuman, perhatian, nasihat, atau sekadar kehadiran yang hangat sudah menjadi sesuatu yang sangat berarti. Di usia senja ini, Bapak dan Ibu memiliki pengalaman dan kebijaksanaan yang tidak dimiliki semua orang. Bapak dan Ibu tetap berharga, bahkan lebih dari yang Bapak dan Ibu sadari sendiri. Pada akhirnya, ketenangan di hari tua tumbuh dari kesadaran bahwa kita masih memiliki arti, sekecil apapun itu. Ketika kita membuka hati untuk tetap terhubung dan berbagi, disitulah rasa berarti itu kembali hidup. Jika Bapak dan Ibu berkenan, bagikan cerita atau pengalaman di kolom komentar. Karena kisah Bapak dan Ibu bisa menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang merasa kehilangan makna dalam hidupnya. Bapak dan Ibu, di usia senja ini ada satu hal yang perlahan menjadi sangat berharga, yaitu kemampuan untuk menikmati hari yang sedang dijalani. Dulu, hidup terasa sibuk mengejar banyak hal pekerjaan, tanggung jawab, dan masa depan. Namun sekarang, waktu justru memberi ruang untuk berhenti sejenak. Sayangnya, tidak semua orang mampu menikmati ruang itu. Pikiran sering dipenuhi kekhawatiran, hati terasa gelisah tanpa sebab. Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam pernah merasa seperti ini. Hari ada, waktu ada, tetapi hati sulit benar-benar tenang. Secara psikologis,
Hal ini terjadi karena pikiran manusia terbiasa aktif selama bertahun-tahun. Ketika aktivitas fisik berkurang, pikiran tidak serta-merta ikut tenang. Justru seringkali menjadi lebih aktif, memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Namun Bapak dan Ibu perlu memahami, ini bukan kelemahan, ini bukan kesalahan. Ini adalah proses alami usia, di mana kita sedang belajar melepaskan kendali dan mempercayai alur kehidupan dengan lebih lapang. Ada seorang bapak berusia 79 tahun, Pak Salim. Setiap hari, ia memiliki waktu luang yang cukup, namun ia justru sering merasa cemas. Ia memikirkan kemungkinan sakit, masa depan, dan hal-hal yang belum tentu terjadi. Hingga suatu hari, ia mulai mengubah kebiasaannya duduk di pagi hari, menikmati udara, mendengarkan suara sekitar, dan mencoba hadir sepenuhnya di saat itu. Perlahan, ia merasakan sesuatu yang berbeda, hatinya menjadi lebih tenang. Kisah ini terasa begitu dekat, karena mungkin Bapak dan Ibu pun sedang belajar melakukan hal yang sama. Jika pikiran yang gelisah ini terus dibiarkan, dampaknya bisa sangat dalam. Kesehatan terganggu, tidur menjadi tidak nyenyak, dan hubungan dengan orang lain terasa tegang. Lebih dari itu, muncul perasaan yang sangat pribadi, yaitu merasa hidup ini tidak benar-benar damai. Seolah setiap hari dipenuhi kekhawatiran. Bahkan muncul ketakutan menjadi beban bagi orang lain. Namun Bapak dan Ibu, ketenangan tidak selalu datang dari keadaan yang sempurna, tetapi dari kemampuan kita untuk hadir sepenuhnya di saat ini, menikmati hal-hal sederhana napas yang masih terasa, sinar matahari pagi, suara orang-orang terdekat, semua itu adalah anugerah yang sering terlewatkan. Bapak dan Ibu tetap berharga dan berhak merasakan damai tanpa harus menunggu semua kekhawatiran hilang. Pada akhirnya, ketenangan di usia senja lahir dari kemampuan untuk hidup di saat ini, bukan terus terikat pada masa lalu atau takut pada masa depan. Ketika kita belajar menerima dan menikmati hari ini, disitulah hidup terasa lebih utuh. Jika Bapak dan Ibu berkenan, tuliskan perasaan atau pengalaman di kolom komentar. Karena cerita Bapak dan Ibu mungkin menjadi penguat bagi orang lain yang sedang belajar menenangkan hatinya. Bapak dan Ibu, setelah kita melewati setiap bagian dari perjalanan ini, perlahan kita mulai memahami bahwa ketenangan di usia senja bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Dari rasa sepi, perubahan peran, luka yang tersimpan, hingga penyesalan dan kecemasan. Semuanya adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Dan mungkin saat ini, hati Bapak dan Ibu berkata pelan, "Ya, ini memang tentang hidup saya." Perasaan itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa hati masih hidup dan mampu memahami. Kita telah melihat bersama bahwa ada prinsip-prinsip sederhana yang sering diabaikan, namun justru menjadi kunci ketenangan. Menerima keadaan dengan lapang, berani membuka hati, melepaskan masa lalu, mensyukuri apa yang ada, dan menjaga hubungan dengan orang-orang terdekat. Semua itu bukan hal besar, tetapi memiliki dampak yang sangat dalam. Tidak perlu sempurna, tidak perlu sekaligus. Cukup dijalani perlahan dengan kesadaran yang terus tumbuh. Kisah-kisah yang kita dengar tentang Ibu Rahma, Pak Idris, Nenek Zahra, Pak Usman, Ibu Fatimah, Pak Karim, Pak Junaidi, Nenek Aisyah, hingga Pak Salim bukan sekadar cerita. Mereka adalah cerminan dari kehidupan yang nyata, yang mungkin juga pernah atau sedang Bapak dan Ibu rasakan. Dari sana kita belajar bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda, tetapi semua memiliki kesempatan yang sama untuk menemukan ketenangan di dalam dirinya. Jika prinsip-prinsip ini diabaikan, usia senja bisa terasa berat, kesehatan menurun, hubungan merenggang, hati dipenuhi luka, dan yang paling menyakitkan, muncul perasaan bahwa diri ini tidak lagi penting, bahkan hanya menjadi beban. Namun, jika dijalani dengan pemahaman yang lebih bijak, usia senja justru bisa menjadi fase paling tenang, di mana hati lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan hidup terasa lebih utuh. Bapak dan Ibu, satu hal yang perlu diingat, nilai diri tidak pernah berkurang karena usia. Justru di usia senja ini, Bapak dan Ibu adalah sumber kebijaksanaan, ketulusan, dan kekuatan yang tidak semua orang miliki. Bapak dan Ibu masih berharga, masih berarti, dan masih memiliki peran penting setidaknya sebagai cahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Mari kita berjalan bersama dalam perjalanan ini, memahami hidup
dengan lebih dalam, menerima diri dengan lebih lapang, dan menjalani hari dengan lebih tenang. Jika Bapak dan Ibu merasa apa yang disampaikan ini bermanfaat, silakan ikuti channel ini agar kita bisa terus saling menguatkan. Dan jangan ragu untuk berbagi cerita di kolom komentar. Karena cerita Bapak dan Ibu mungkin menjadi pelipur bagi orang lain yang sedang berjalan dalam kesunyian.